Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Waalaikumsalam. sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam. Semoga Buya serta keluarga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta Amin. kekuatan dalam perjuangan dakwahnya Buya. Amin. Izin bertanya Buya. Begini Buya, ada seorang suami Buya, dia mempunyai prinsip memuliakan ibundanya. Mohon maaf, suaranya ada? Ya, jadi begini Buya, izin bertanya. Ada seorang suami yang berprinsip memuliakan ibundanya serta mertuanya Buya, di mana ibunda serta mertuanya dalam status sudah sendiri, dalam artian sudah janda. Nah, dalam kali ini terkadang ia memiliki prinsip memuliakan ibunda serta mertuanya, dan lalu prioritas kedua adalah istrinya. Namun terkadang istrinya tuh seperti cemburu atau agak kesal juga karena perilaku suaminya tersebut. Padahal si suami setelah memberikan pengertian bahwa prioritas memuliakan ibunda serta mertua lalu istrinya, tanpa mengurangi kewajiban ataupun hak-hak terhadap istrinya tersebut. Dan sang suami memiliki prinsip juga, dia tidak mau seperti kisahnya Alqomah Buya, yang pada saat sakaratul mautnya sulit karena dosa terhadap ibundanya. Nah, pada hari ini saya bertanyanya, apa nasihat untuk sang suami ataupun sang istri tersebut menyikapi hal tersebut Buya? Terima kasih, mohon arahannya dan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nasihat untuk suami terlebih dahulu. Di dalam kita melakukan kebaikan, itu hendaknya jangan sampai kita biasa berbuat baik dengan diri kita sendiri. Akan tapi hendaknya kita bisa menggepok menularkan kesenangan berbuat baik kepada siapapun yang ada di kiri kanan kita. Sehingga orang yang bersama kita bisa menjadi kawan bersama-sama dalam melakukan kebaikan. Contoh, sebelum kita menjawab pertanyaan Anda. Kalau kita pergi ke masjid sholat Jumat seperti kemarin itu, Anda mungkin termasuk orang yang rajin sedekah, mengisi di kotak amal yang ada di masjid. Maka jangan membiasakan diri Anda kalau mengasihkan ke kotak amal begitu saja Anda mencari, memberi. Misalnya 100.000. Maka cobalah 100.000 Anda bagi. Dengan siapa? Kepada siapapun yang di rumah Anda. Istri Anda kasih, yang bahasanya adalah hari ini kita hari bersedekah, wahai anakku. Sang anak-anak kita yang kecil sudah kita pegangi uang, nanti untuk dimasukkan ke kotak amal. Sehingga dia merasa bahasanya telah dididik ayahnya untuk berbuat baik. Terus dia melakukan yang demikian akan menjadi kebahagiaan bagi dia, adalah menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga nggak akan lagi mereka janggal di saat melihat ayahnya mendermakan. Karena apa? Dia sudah menjadi bagian dari orang yang senang berderma. Kadang yang jadi masalah adalah berbuat baik kita dengan diri kita sendiri. Nah, kemudian setelah itu, ini pada pertanyaan Anda, maka alangkah indahnya di saat Anda ingin berbuat baik kepada mertua Anda atau ibunda Anda. Tentunya Anda mulai dari mertua Anda. Anda ingatkan kepada istri Anda, bukan Anda langsung berbuat baik saja. Anda bicara kepada istri Anda baik-baik, wahai istriku, ingat ibu. Ibu siapa? Ibumu dong. Ayo, kita datang ke sana, kita berikan hadiah dan sebagainya. Nah, dengan cara yang semacam itu, kalau memang perempuan itu adalah punya hati nurani dan wanita yang baik, maka nggak akan ada kekecewaan. Bahkan justru dengan cara yang dilakukan di sang suami itu akan tambah jatuh cinta. Karena apa? Dia mengerti makna cinta. Cinta itu bisa saja dengan pantulan seperti itu lebih dahsyat. Dia akan berkata dalam hati, oh luar biasa suamiku. Aku saja dari hari-hari yang lalu belum pernah berpikir tentang bagaimana berbuat baik dengan ibuku, akan tapi ternyata suamiku sudah berbuat baik pada ibuku. Maka yang ada di dalam hati wanita tersebut cinta dan cinta. Nah, jika Anda melakukan hal yang demikian ini, kalau ada seorang laki-laki melakukan yang demikian ini, kok ternyata sang istri pun masih tidak terima, maka tentu ini adalah perlu nasihat khusus kepada wanita tersebut. Nasihat kepada istri terakhir nanti. Kemudian juga di saat Anda ingin memberikan kebaikan kepada sang ibunda Anda harus ada pertimbangan dulu.
Kalau memang istri Anda orang yang belum bisa, atau istri Anda yang bertanya, atau bukan yang bertanya, itu hanya sekedar pertanyaan, bukan terjadi pada sang penanya. Jika ternyata sang istri adalah orang yang memang punya sifat belum baik, maka kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan, ya jangan diberitahu dulu. Karena bisa jadi di saat Anda memberitahu menjadi sebab dia marah. Tapi laki-laki adalah menjadi sebuah cara yang istimewa adalah biarkan kebaikan itu diberikan oleh istri Anda kepada ibunda Anda. Artinya titipkan kepada istri. Katakan kepada istri, wahai istriku, kasihkan hadiah kepada ayah atau kepada ibu saya. Ibu siapa, Mak? Ibu saya, mertuamu, nah gitu. Maka di saat semacam itu, karena yang minta adalah suami yang dicintainya, insya Allah dengan cara ini adalah sang istri akan mudah untuk menuruti. Yang menjadi masalah kadang seorang suami melakukan itu semuanya, istri tahu, tidak ada obrolan, kemudian juga tidak ada obrolan sebelumnya, sehingga istri merasa ditinggalkan. Kalau dia tidak senang, sepertinya tidak mungkin. Kalau tidak senang, sepertinya tidak mungkin. Karena kalau memang ada wanita yang tidak senang, ada suaminya berbuat baik pada ibunya, dia gila. Ini nasihat yang terakhir nanti. Hanya mungkin cara kita. Sehingga kalau kita memberi kepada mertua, maka melalui tangan istri pun juga sah saja. Bahkan mendidik agar istri kita itu semakin dicintai oleh bapak ibunya, atau semakin dicintai oleh mertua, oleh ibu bapak ibu kita. Jadi kita memberikan pada istri sesuatu. Tolong, wahai istriku tercinta, kasihkan hadiah ini pada ayah saya atau ibu saya. Maka di saat istri memberikan kepada ayah kita, maka yang ada ayah kita semakin cinta kepada dia. Ini adalah kebanggaan juga bagi seorang istri. Kadang suami tidak menggunakan cara ini, sehingga di mata sang mertuanya dia tidak punya kebaikan. Maka seperti itu. Kemudian wahai para istri, kalau ada wanita yang melihat suaminya berbuat baik kepada mertuanya, berbuat baik bapak ibunya, kok perempuan itu marah, apalagi sudah dicukupi, maka sepertinya adalah perempuan yang tidak layak mendapatkan kecintaan dari suami tersebut. Karena dia akan menjadi merusak sang suami. Na'udzubillah. Semestinya tambah cinta kalau wanita. Hei wanita, dengar. Kalau suamimu sangat baik dengan bapak ibunya, maka seharusnya kau bangga. Karena apa? Kamu punya suami yang penuh berkah. Karena apa? Karena suamimu sangat berbakti kepada bapak ibunya. Apalagi jika suamimu berbuat baik kepada mertuanya yang dia adalah bapak ibumu, maka mestinya kamu semakin bangga. Kalau ternyata yang marah-marah, ketahuilah, sepertinya dia tidak mengerti makna cinta. Atau memang dia tidak pernah punya cinta kepada suami. Mungkin dia hanya mencintai hartanya saja. Sebab hati nurani, kalau mengetahui ibu bapaknya dibaikin oleh suaminya, mesti tambah senang dong. Atau mungkin misalnya, biarpun seandainya bapak ibunya itu menggunakan pemberian suaminya adalah untuk yang nggak benar, misalnya untuk diberikan kepada adiknya. Mungkin seorang istri berkata, bang jangan dikasih lagi ibu saya. Kenapa? Ibu tuh kalau kau kasih uang selalu dikasihkan kepada adiknya. Nah, kalau ada orang yang ngomong begini selalu, ini ada masalah lagi, ada apa kamu dengan adikmu? Ini dikasih adik-adikmu sendiri, kenapa kamu pusing? Berarti hati kotor pada wanita tersebut. Begitu juga ada seorang suami kebalikannya, sangat tidak mendukung istri yang kalau berbuat baik kepada bapak ibunya, maka ketahuilah dia suami dungu. Suami hebat adalah yang selalu mengajari istrinya agar semakin baik dengan bapak ibunya. Dengar wahai kaum pria, Anda akan menjadi laki-laki istimewa kalau setiap saat Anda mengingatkan istri Anda agar semakin baik dengan bapak ibunya. Selalu ingatkan, wahai sayang, wahai istriku, baiklah dengan bapak ibu. Bahkan kita akan bekali agar istri kita dicintai oleh bapak ibunya. Kita bekali dengan harta kita dan seterusnya, agar pasangan kita baik dengan bapak ibunya. Ini nasihat untuk semuanya, tolong. Ayo jaga pasangan kita agar semakin baik dengan keluarganya. Jangan diganggu. Kalau Anda mengganggu, ketahuilah Anda tidak punya cinta yang sesungguhnya. Anda tidak punya cinta. Anda tidak ngerti makna cinta. Bahkan menjadi perusak dalam kisah cinta dalam rumah tangga. Ingat bahwasanya istrimu itu kalau baik pada orang tuanya, berarti istrimu penuh berkah. Layak untuk engkau tanami benih. Akan kelahir nanti anak-anak yang soleh karena lahir dari rahim wanita yang punya bakti pada bapak ibunya. Dan juga engkau wahai wanita, jika mempunyai suami yang sangat baik dengan bapak ibunya, maka ketahuilah dia adalah suami yang soleh, yang layak untuk menaburkan benih di rahimmu untuk menjadi anak yang hebat. Ya, ini saja. Nuhibbukum fillah, mencintai semua karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini,
Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.